Itu kalimatnya lainnya penting banget. Jadi kamu tarik nafas dulu. Itu bermain dengan tempo. Jadi kamu bilang, tidak satu anak pun di muka bumi ini ingin jadi pelacur. Tidak satu anak. Keluarga adalah akar kehidupan. Jika kuat akar penopangnya, maka kuat pula jiwa para penghuninya. Ratna Sarumpait beruntung memiliki keluarga yang begitu kuat menanamkan prinsip kehidupan. Sejak kanak-kanak, Ratna sudah menikmati arti perbedaan. Sang ayah yang berdarah Batak bersinergi dengan ibunda tercinta yang berdarah Jawa. Mereka itu pendidikannya aja Belanda loh. Orang tua saya itu masih di pendidikan Belanda, HIK sama HIS yang di Solo gitu. Ibu saya tuh. Jadi begitu mereka selesai urusan politik dikembalikan dari Jogja dan memilih menetap di Jakarta, ayah saya terjun ke agama. Tapi dia mengajar bahasa, ya mengajar bahasa Jerman, Prancis, mereka tuh menguasai bahasa apa aja gitu. Nah sementara ibu saya kuliah di UI. Ibu saya itu masih dosennya yang Pia Ali Syahbana yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita mundur-mundur ke belakang, oh jadi Ibu Sarumpait itu ibunya Ratna. Iya, aduh orangnya galak banget katanya gitu. Lantas keluar anak yang kayak gini gitu. Ya gitu, ibu saya memang ya mereka aktivis dan tahu betul apa yang mereka perjuangkan. Ratna kecil akhirnya hijrah ke Yogyakarta. Di kota budaya inilah Ratna tersentuh untuk berkesenian, sebuah panggilan jiwa yang masih terdengar sayup-sayup. Usia 8 tahun kira-kira aku pindah dari sekolah yang saya berbahasa, yang bahasa sambungnya itu adalah bahasa Batak, saya pindah ke Jawa yang bahasa sambungnya bahasa Jawa. Itu stres luar biasa. Seorang yang sangat aktif seperti saya, tiba-tiba ibu saya yang seorang politician aktif juga membuat kita jadi objek, membuat aku ini sama kakak adikku jadi objek itu disuruh nari ya tari Jawa. Ratna kemudian hidup berpindah-pindah antara Yogyakarta dan Jakarta. 8 9 tahun. Terus dari Jogja pindah lagi ke Jakarta, nanti balik lagi ke Jogja. Pokoknya saya SMP SMA-nya di Jogja plus Jakarta gitu. Ada persoalan-persoalan orang tua yang membuat kita selalu pindah-pindah. Ketika memasuki bangku kuliah, Ratna mulai tak nyaman. Ia ingin menjadi seniman, tapi apa daya, Ratna justru tercatat sebagai mahasiswa jurusan arsitektur. Sebelum semua terlambat, Ratna memilih untuk berputar arah. Tapi dalam hidup selalu ada situasi berkompromi. Seperti Ratna yang memilih menjalani cita-cita orang tua yang sebenarnya telah terpenggal dua. Karena tak sesuai dengan kata hatinya. Sebenarnya gini ya, saya ini punya kehidupan yang sangat jatuh bangun ya. Orang mungkin bisa melihat itu unik ya. Jadi aku bukan orang yang dalam tanda petik yang baik sebagai anak ya. Aku banyak melawan orang tua saya. Jadi dulu aku ingin sastra, mereka masukkan saya ke teknologi karena saya angka-angkanya di sekolah bagus gitu. Lalu saya dipaksakanlah masuk arsitektur di UKI, tapi ya gitu karena saya nggak bahagia. Sampai saya, ya karena saya cerdas di satu sisi angka-angka saya bagus, tetapi karena di satu sisi saya nggak bahagia, ya nggak bahagia gitu. Jadi saya pulang ke rumah, saya sudah bilang sama ayah saya mau berhenti kuliah, saya mau masuk teater.
Jika Yogyakarta telah memberi sentuhan berkesenian, maka di Jakartalah puncak dari segala keinginan dalam hati yang harus segera dituntaskan. Ia mulai gelisah. Rasa-rasanya Ratna tak cocok menjadi sarjana arsitektur. Ratna ingin menyongsong panggilan jiwa untuk berkesenian. Tapi anehnya, nilai kuliahnya di jurusan arsitektur malah bagus-bagus. Ratna bahkan dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik. Jadi waktu saya sarjana muda dan mendapat penghargaan juga sebagai mahasiswa terbaik gitu di UI, dari aku tuh mulai bertanya pada diriku, am I going to be a architecture gitu. Terus saya coba banyak sekali buku-buku mengenai arsitek yang gue ingin tahu apa sih yang mereka lakukan dalam hidupnya gitu. Tekad Ratna menjadi seniman semakin bulat. Tapi di sisi lain, sang ayah lebih dulu membaca gerak langkahnya. Pertentangan pun terjadi dan Ratna memilih jalan hidupnya sendiri. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, saya harus tinjau ulang nih kuliah saya bilang gitu. Saya don't feel like I'm in a right track. Saya bilang gitu sama ayah saya. Jadi saya berhenti. Nah, pada saat saya berhenti itu sekitar tahun 69 pas berdirinya Taman Ismail Marzuki. Nah, temen saya waktu itu bilang, kita ke tim. Apa itu tim? Pusat kesenian katanya baru dibuka. Ada pementasannya Rendra. Jadi saya datang. Aku nonton waktu itu yang dipentaskan oleh Rendra, Kasidah Berjanji, itu pertama kali saya menonton pertunjukan teater, dan pada detik itu juga saya sudah memutuskan pada diri saya, this is it, this is what I'm looking. Jadi saya pulang ke rumah, saya sudah bilang sama ayah saya mau berhenti kuliah, saya mau masuk teater. Teater di mana teater? Bapak saya nanya, di teater kamu mau di mana belajar teater, emang ada? Dia bilang, belum ada, kayaknya ada di Jogja. Saya bilang gitu, tapi ya aku mau belajar aja, aku mau berhenti buang-buang uang papa dengan sesuatu yang aku nggak happy. Pilihan Ratna untuk berteater membuat sang ayah marah. Tapi Ratna sudah kepalang basah. Dihalangi pun ia tak undur diri. Ketetapan hati dan ketegasan jiwa Ratna membuat ia dan ayahnya terjebak dalam pertikaian prinsip. Terus papa itu sebenarnya marah karena bagaimanapun secara ekonomi kami kan bukan orang kaya. Aktivis mana ada duitnya gitu loh. Itu marah sekali ayah saya, tapi karena dia lihat aku kekeh, aku bilang ya kalau papa paksa aku sekolah, papa harus terima bahwa aku akan membohongi papa dan selamanya akan menjadi pembohong. Jalani pilihan hati dengan penuh keyakinan dan jangan pernah mengeluh. Sesakit apapun dan setajam apapun kendala di depan, jangan pernah mundur. Karena orang yang memiliki prinsip akan menemui anak kunci pembuka masalah. Seperti Ratna yang akhirnya melabuhkan hati pada dunia seni dengan bantuan sang bunda yang memilih melunakkan hati buat putri tercintanya. Akhirnya ibu saya panggil saya, udahlah, kalau kamu memang mau teater, pergi aja. Tapi jangan pernah berharap ayah akan sekolahkan kamu. Ibu saya kasih saya anting-anting. Anting-anting yang ya cuma 5 gram emas gitu. Aku ke Jogja, aku belajar dengan Rendra, dan aku memulai hidup aku dengan 5 gram emas itu. Aku menjahit, aku apalah gitulah. Saya cuma nggak mau papa terkejut kalau suatu saat dengar saya masuk Islam.
Sekali memegang prinsip, maka janganlah prinsip itu terombang-ambing dengan ketidakpastian. Ratna mengakui bahwa sang ayah adalah sosok yang teguh memegang prinsip. Namun di balik itu, sang ayah memiliki keluasan hati seluas samudra. Ia tak hanya melepaskan putrinya merenangi dunia seni, tapi sang ayah juga ikhlas melihat Ratna bahagia dengan pilihan hidupnya. Hal ini terjadi saat Ratna menentukan pilihan religinya. Tapi saya merasa 80% of my niat is already there. 80% niat saya tuh udah begitu. Gue bilang, saya cuma nggak mau papa terkejut kalau satu saat dengar saya masuk Islam. Saya tahu saya lukain bapak saya luar biasa. Dan akhirnya bapak saya sudah, itu seminggu setiap malam kami berdebat. Detik waktu terus berjalan. Let me do it, dia bilang itu. Nah, terakhir akhirnya ibu saya lagi panggil saya, dikasihlah suratnya papa saya. Sampai sekarang I still keep sebenarnya my letter, tapi di suatu tempat ayah saya itu Di antara lelahnya jiwa, dia bilang jadilah Islam yang baik. air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Ratna yang berani menentang arus tak mau menelan ludah saat ada badai menghadangnya. Ketika pernikahannya terjaring sauh poligami, maka Ratna memilih melawannya. Baginya, wanita bukan makhluk reproduksi semata. Sama dengan perlawanannya di dunia seni, maka di simpul urusan pribadi pun Ratna tak pernah berbeda sikap. Dia memperlakukan saya dengan sangat wonderful. Dan aku nggak pernah bisa lupa itu. Aku juga nggak kecil hati ketika pada akhirnya dalam hidup aku juga terjadi poligami. Jadi banyak hal yang membuat mereka seperti itu. Saya nggak melihat abahnya orang jahat. Aku hanya nggak cocok sama dia. Aku nggak bisa terima poligami, tapi sebagai bapak keluarga dia hebat. Dan saya orang yang bersyukur juga karena ketika dia meninggal, dia balik ke rumah ini ya, disemayamkan di sini. Jadi kamu tarik nafas dulu. Lah, itu bermain dengan tempo. Konsistensi Ratna juga ia tunjukkan dalam berkesenian. Teater telah membawanya ke sebuah muara pemberontakan. Tapi yang sebenarnya terjadi, Ratna tengah menyuarakan keadilan. Keadilan yang ia perjuangkan lewat dunia seni, yang ia timba ilmunya dari seorang seniman besar, yakni almarhum Rendra. Pun pejabat tinggi kamu bisa menghadapi diri guru kamu sebagai orang kesurupan pakai bel. Dalam upaya untuk membebaskan Jamila dari hukuman mati. Apabila keluarga saudara-saudara tertulari maksiat, nah kurang lebih kalau kayak gitu, kalau jadi didramatisir gitu setiap kalimat itu. Hanya 10 bulan. Jadi aku bergabung dengan bengkel, lalu aku dikasih peran oleh Mas Willy di salah satu pertunjukan, habis itu sudah. Begini Pak, nama saya Marsina. Saya pegawai guru PPCPS. Saya mau tanya sama kamu. Tanggal 5 Mei, kamu ikut rapat? Saya tidak akan pernah mengakui sesuatu yang tidak pernah ada. Sampai mati pun saya tidak akan pernah mengakui. Waktu kejadian Marsina menggugat itu kan November. Dan itu kan November 97. Dan itu emang udah sampai seluruh dunia Mbak heboh. Itu semua mengancam Indonesia stop pencekalan itu. Karena udah keterlaluan, karena kan itu dimulai di Surabaya. Saya mendatangi 11 kota, di hampir setiap kota saya disambut oleh tentara. Apapun yang digerakkan oleh hati saya, aku selalu berpikir itu karena Allah. Jadi aku akan melakukan apapun karena Allah. Jadi kalau orang bertanya pada saya,
kamu nggak takut? Ya, karena aku hanya takut sama Allah. Kata teman-teman aku, sastrawan tertinggi di mahal dibayar itu adalah Ratna Sarumpait. Masa depan terangkai dari cara kita mengelola jejak di masa lalu. Ratna Sarumpait contohnya. Ia tak bergeser seinci pun dari dunia seni. Cita-citanya meninggikan dunia seni sempat membuat tercengang banyak orang. Selain perlawanan dan protes, Ratna lah salah satu seniman Indonesia yang berani meminta bayaran tinggi. Karena seni memang harus dihargai, apapun bentuk dan perwujudannya. Jadi aku merasa ada yang salah, dan setelah aku melakukan penelitian kemana-mana, ya memang masalah trafficking ini persoalan, itu satu ya. Tetapi itu pun sebenarnya persoalan trafficking nggak pernah saya tinjau sebelumnya, Mbak. Aku dibayar sama UNICEF. Di Indonesia ini, katanya orang-orang, kata teman-teman aku, sastrawan tertinggi di mahal dibayar itu adalah Ratna Sarumpait. Jadi sebenarnya UNICEF minta saya setelah menseleksi beberapa sutradara, sudah Rendra, sudah yang lain-lain, terus mereka jatuh pilihannya ke saya. Mungkin ya seperti kamu katakan tadi, dianggap lebih punya kemampuan provokatif gitu. Jadi ya saya tanya mereka kenapa akhirnya jatuhnya ke saya. Ya, kalau kita lihat perjalanan kamu memang you know how to make it attract. Dalam kehidupannya sekarang ini, Ratna mulai melihat hasil benih pendidikan yang ia tanamkan pada anak-anaknya. Ia tak pernah meminta anak-anaknya menjadi orang populer. Sebaliknya, Ratna bangga karena anak-anaknya telah berani menentukan sikap dan melakoni cita-citanya. Seperti halnya Atika Hasiholan yang kini sudah menjadi artis terkenal. Atika itu ambil kuliahnya pun bukan seni. Dia ambil communication, yang agak mirip mungkin ya, dia ambil humanity, kemanusiaan ya. Karena Atika memang agak sensitif soal hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Dia itu cuman sekarang ini karena dia menjadi brand dari apa-apa, jadi dia tidak terlalu ekspresikan dirinya, tapi dia punya cara. Aku berharap nggak pernah mundur. Memang mungkin keluarga kita memang karena banyak diskusi itu nasionalisme kita juga terbentuk dan memang kayaknya akan selalu suatu negara atau bangsa gitu ya, suatu komunitas gitu akan selalu perlu orang-orang yang harus selalu membalance apa yang terjadi gitu ya. Jangan sekali-kali mengingkari hati nurani, karena jika itu terjadi, maka kita akan hidup dalam kepalsuan. Ratna pun begitu. Ia membangun semua impian dan cita-citanya dari tidak ada menjadi ada. Hanya dengan kesesuaian nurani, maka hidup akan lebih berarti. Karena berbohong dalam hidup sama halnya dengan kematian dini. Ya, jadi gini aja, di dalam diri gue ini ada kebutuhan kayak kebiasaan atau kayak penyakit suka ngurusin orang. Ada dengar orang jatuh di sana gue lari ke situ, ada apa di sana gue. Kadang-kadang orang anak-anak saya itu langsung mau megang gue gitu. Mereka udah tahu, nggak mau, you cannot hold her. Ya kayak Fatum gitu misalnya, menganggap satu persoalan ini udah lama itu terlalu berbahaya gitu. Mereka ngedip aja berdua sama Atika. Nggak ada, ini ibu nggak bisa dilarang. Gitu. Jadi kemudian mengawinkan ini, ya ini emang udah pilihan aku. Aku meninggalkan arsitektur untuk menjadi orang kesenian. Nah, kemudian aku juga baca semua buku dari tokoh-tokoh dunia tentang bagaimana mereka mengawali
karir mereka sebagai seniman. Mungkin buat Soeharto aku nantang banget, tapi aku nggak nantang. Buat dia itu nantang karena dia kebiasaan dimanja oleh diamnya rakyat Indonesia.